Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Andi di sini dan Dr. Ipa. Kembali lagi dengan channel YouTube kita Apotek Hidup Production. Nah, hari ini kita mau Bahas ngobrol-ngobrol apa ya? Di sini ada kunyit. Biasanya sih Ada kunyit, ada madu. ada madu. Biasanya untuk Jadi untuk apa nih? kali ini biasanya untuk Ada lambung produksi nih. juga ini. Ada produksi dari herbal insani, kunyit kapsul dan Ini Vitama. Vitama. Oke, berarti yang kita bahas masalah gangguan lambung ya. Lambung. Vitama. Vitama untuk mah Lambung. ya, apa yang mau dibahas dari gangguan lambung? Nah kan biasanya kalau gangguan lambung itu banyak orang pada beli obatnya itu sembarangan kayak di warung-warung gitu, dok. Sebenarnya yang bagus tuh kayak gimana sih biar yang punya penyakit ini kan penyakit sehari-hari banget nih, banyak banget orang kayak aduh sakit mah, apa-apa sakit mah. Nah yang baiknya supaya dia nggak tergantungan sama obat warung, enaknya tuh kita gimana tuh mengatasinya? Kalau gangguan lambung, nah itu kita mesti tahu dulu nih gangguan lambungnya seperti apa gitu kan. Gangguan lambung tuh macam-macam. Ada kembung, ya jadi perutnya tuh kayaknya sebah gitu kan, gasnya banyak. Jadi perasaan penuh aja perut, mau makan kenyang rasanya, tapi perutnya sebenarnya kosong. Ya terus ada juga yang perih. Jadi gangguan lambungnya berupa perih, perutnya tuh perih gitu kan, masuk makanan perih, nggak dimasuk makanan juga perih gitu kan. Ada juga yang sifatnya mual, masuk makanan mual, keluar lagi. nggak masuk tambah mual, ya kan. Serba Ada salah. juga yang GERD istilahnya. Yang GERD itu yang istilah gas itu naik ke atas sehingga membuat kayak seperti dorongan. Dorongan itu bisa berupa gas atau asam lambung yang naik ke atas. Nah itu sangat tidak nyaman. Nah itu juga termasuk dalam gangguan lambung. Nah obatnya untuk setiap gangguan-gangguan seperti itu juga bisa berbeda-beda ya. Kalau obat konvensional ya, kalau obat konvensional tuh obatnya bisa beda-beda. Tapi kalau obat herbal, seperti apapun sifat gangguan lambungnya, obatnya bisa sama aja kita kasih. Sama aja. Bisa cuma dengan, kalau saya pengalaman sehari-hari, karena saya terbiasa dengan pengobatan herbal untuk pasien-pasien, apapun gangguan lambung yang kita alami, cukup dengan gampang ya, kunyit ya, cukup dengan kunyit dan madu ya. Cukup dengan kunyit dan madu aja, insya Allah sudah bisa mengatasi gangguan lambung seperti apapun gangguan lambungnya, baik yang seperti saya sebut tadi ya, gas yang tinggi lah, asam lambung yang sangat tinggi sehingga bikin mual, terus bikin perih, atau yang lebih parahnya kalau kondisi GERD gitu ya, yang naik asam lambung, naik gasnya, gas ke tenggorokan sehingga menyebabkan sesek kadang seperti itu. Itu insya Allah pengalaman saya menggunakan herbal ke pasien untuk gangguan lambung apapun gangguannya, cukup dengan madu dan kunyit, insya Allah bisa membantu. Nah sekarang tinggal bagaimana pengolahannya. Nanti kita bisa infokan bagaimana pengolahan kunyit untuk gangguan lambung. Nah sebelumnya kenapa sih kunyit, kenapa nggak yang lain? Emang ada zat apa sih di dalam kunyit itu? Kunyit ya, kunyit ini warnanya kuning ya, warnanya gejreng. Nah kalau warna herbal itu yang warnanya merah, orange gitu ya, umumnya mengandung antioksidan tinggi ya. Jadi kalau orang Sunda tuh kadang ini buat lalapan ya kan, kunyit muda gitu ya, kunyit muda buat lalapan. Jadi kita tahu sendiri kalau untuk suku Sunda itu yang paling senang sekali mengkonsumsi
makanan-makanan dalam bentuk segar ya, baik daun-daunan atau rimpang-rimpang juga kan Sunda banyak ya. Karedok kan Sunda ya, karedok Sunda pakai kencur gitu kan, sayur-sayurnya juga mentah-mentah semua, terus lalapan-lalapan kan juga dari Sunda. Kita bisa lihat karakter orang Sunda dengan orang-orang daerah lain ya, mereka memiliki kecenderungan paras ya, yang lebih cantik. Maka ada dia bilang mojang paryangan ya, istilahnya itu kan karena apa? Karena sifat fisikalnya wajah orang-orang Sunda itu biasanya lebih enak untuk dilihat, lebih segar gitu kan ya, lebih segar karena konsumsi makanan kita itu mempengaruhi hasil yang akan kita dapat di tubuh kita. Jadi kalau orang yang sering sekali mengkonsumsi sesuatu yang fresh, yang segar dan alami, itu berdampak juga di tubuhnya, sama dengan orang-orang suku tertentu seperti suku Sunda gitu kan. Mereka banyak sekali mengkonsumsi herbal alami sebenarnya ya. Nah, kunyit ini itu rimpang-rimpang yang antioksidannya tinggi. Antioksidan itu dalam herbal itu obat awet muda. Ya, kalau kita mau awet muda, mau kelihatan kayak ABG terus, konsumsilah antioksidan yang sebanyak-banyaknya. Antioksidan itu bisa dari mana-mana, termasuk dari kunyit ini. Satu dia mengandung antioksidan tinggi. Terus kemudian kunyit juga mengandung antibakteri. Ya, jadi antibiotik alami juga. Terus ada anti peradangannya. Terus dia juga bisa membantu untuk melapisi dinding perut kita dari seperti misalnya lambungnya teriritasi ya ada luka. Nah, luka itu dengan kita mengkonsumsi si kunyit, antioksidannya itu membantu untuk revitalisasi sel ya. Terus kemudian antibakterinya mengatasi kalau misalnya ada infeksi ya, misalnya makanan masuk pasti ada iritasi, terus kemudian jadi infeksi. Nah, infeksinya dari kunyit itu bisa mengatasi. Terus ada anti peradangannya juga, jadi kalau ada peradangan dengan si kunyit itu juga bisa ya. Banyak sekali kandungan khasiat dari si kunyit ini yang bisa dimanfaatkan untuk perut. Jadi bukan hanya untuk antibiotik, anti peradangan, antioksidan, bahkan ada anti amobanya juga bisa dari kunyit. Makanya kalau orang diare pun misalnya pakai kunyit juga bisa sembuh. Zaman dulu kan orang daun jambu dicampurkan kunyit, direbus atau dimamah aja seperti biasa sudah cukup, bisa mengatasi gangguan perut. Nah, itu memang betul, dari senyawa aktif yang ada pada kunyit itu bisa membantu untuk mengatasi gangguan perut. Terus kemudian kenapa kita tambahin si madu gitu ya? Karena dari madu ini membantu untuk nutrisi. Terus madu ini vitaminnya memang lengkap sekali ya. Vitamin A, B, C, D, E, K pun ada di madu. Ya, satu lagi di dalam hadis ya, di Al-Quran ada riwayat Rasulullah kalau sakit Rasulullah bilang minum madu. Sakit perut ya, gangguan perut, Rasulullah menyarankan untuk menggunakan madu. Ada sahabat bilang sampai 3 kali kan, masih sakit cara Rasul minum lagi. Datang lagi sahabat, masih sakit cara Rasul minum lagi. Seberapa banyak ya Rasul yang saya minum? Perutmu yang tahu seberapa banyak yang dibutuhkan. Artinya dosis madu ini tidak berdosis. Iya. Jadi berapapun yang dibutuhkan tubuh setiap orang beda-beda. Jadi untuk kunyit dan madu yang kita gunakan juga bisa seberapa yang dibutuhkan tubuh juga aman insya Allah. Ya, bahkan kunyit ini kan biasa ya untuk orang-orang India. Makanannya kan kunyit kan? Iya. Kari ya semuanya kan. Terus ini ya pakai canang itu yang buat itu kan pakai kunyit juga. Di India dalam hasil penelitian itu jarang sekali dijumpai pasien dengan Parkinson dan Alzheimer. Dalam artian apa? Kunyit ini juga bisa membantu untuk otak, bantu mencerdaskan dan anti penuaan, anti pikun. Jadi lengkap. Orang Padang, orang Indonesia ya, suku Padang, itu masakannya nggak jauh dari kunyit. Pasti. Ada kunyitnya pasti, dan itu jadi obat ya. Orang makan masakan Padang walaupun santan-santan, walaupun pedas nggak sakit perut kan, karena penawarnya rempah semua gitu, ada penawarnya. Makanya kunyit ini
obat sakit perut, lapar makan padang yang ada kunyitnya kenyang, dan insya Allah juga tidak membuat perut kita menjadi sakit. Seperti itu. Kalau sakit mah sendiri nih, Dok, ada tahap-tahapannya nggak sih dari yang teringan sampai yang terparah tuh kayak gitu? Ya memang sih ada tahap-tahapannya ya, ini ringan gitu kan. Cuman ada satu faktor lagi yang memang harus kita perhatikan, itu gangguan lambung. Orang-orang dengan gangguan psikis ya itu hormonnya terganggu.